Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Inspektur, Kepala Bapeda, Kepala DKAD, Kepala BKPSDM, Kabak Hukum, Kadis Kominfo, mewakili para pejabat Eselon 3, Inspektorat Kota Kendari, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Dan hari ini kita bersama-sama mengikuti agenda acara evaluasi manajemen oversize atas ikhtisar laporan hasil pengawasan Inspektorat Kota Kendari tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Inspektorat Kota Kendari yang telah mengagendakan acara ini kepada pihak pemerintah Kota Kendari. Hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Pengertian koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh adalah koordinasi yang meliputi tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau API. Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat nasional sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik, meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, PIP, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati wali kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, peran Inspektorat Daerah Kota Kendari sebagai APIP telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari peran watchdog cari-cari kesalahan bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat preventif, pencegahan, konsultatif, dan quality assurance pada program-program strategis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan early warning system, pendampingan, dan pembinaan. Oleh karena itu, mengingat besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada APIP, sudah sepatutnya kita semua bersinergi, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga cita-cita bersama yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, khususnya pada pemerintah Kota Kendari dapat tercapai. Semoga segala kerja keras yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan ampunannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 20 Mei 2021 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, evaluasi manajemen oversize, pengawasan manajemen atas ikhtisar laporan hasil pemeriksaan 2020 dinyatakan dibuka secara resmi. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan manajemen oversight ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
kemudian standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, lalu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020, lalu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat daerah Kota Kendari, dan terakhir adalah Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan kedudukan Inspektorat Daerah Kota Kendari. Pun program pengawasan dan realisasi selama tahun 2020, kami melaksanakan kegiatan pengawasan terbagi dalam 5 kelompok. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan audit baik reguler, operasional maupun audit dengan tujuan tertentu, kemudian kegiatan review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Di dalam program kerja pengawasan tahunan tahun 2020, target pengawasan sebanyak 140 objek pemeriksaan dengan jumlah dana objek pemeriksaan yang diawasi sebanyak kurang lebih sekitar 1.336 miliar rupiah, dan realisasi pengawasannya selama tahun 2020 kami melaksanakan sebanyak 133 objek pemeriksaan dengan jumlah yang diawasi kurang lebih 6.860 miliar rupiah. Dan sehingga capaian kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kendari selama tahun 2020 mencapai kurang lebih sekitar 95%. Selanjutnya kegiatan evaluasi yang kami lakukan selama tahun 2020 ada 3. Yang pertama yaitu evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, kemudian evaluasi dana BOS, dan yang ketiga yaitu evaluasi SAKIP pada 43 SKPD lingkup pemerintah Kota Kendari. Sedangkan kegiatan monitoring selama tahun 2020 kami melakukan monitoring terhadap pelaporan LHKPN dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 230 pejabat penyelenggara negara, termasuk pun monitoring pelaporan LHKPN yang dilakukan oleh pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Kendari. Kemudian monitoring yang kedua yaitu monitoring Center for Prevention atas rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2020, yang hasilnya sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini capaian MCP Kota Kendari yaitu sekitar 87%. Dan terakhir yaitu monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP maupun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kendari. Adapun kegiatan pengawasan lainnya yang kami lakukan selama tahun 2020 yaitu audit kinerja, audit kepatuhan, audit universe, pencegahan gratifikasi, tugas khusus pimpinan lainnya. Kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan penyimpangan pengadaan, dalam hal ini berupa probity audit, survei hasil kepuasan stakeholder, pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, kemudian penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, pelaksanaan pencegahan sapu bersih pungutan liar atau saber pungli, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perpendarahan dan Tuntutan Ganti Rugi atau Majelis TPT-GR. Untuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, kami Inspektorat Kota Kendari menginisiasi pemberian layanan pengaduan melalui layanan keliling atau mall akun Inspektori, yaitu mobil layanan aduan dan konsultasi Inspektorat Kota Kendari, dan juga menginisiasi pengembangan aplikasi Jari atau Jaga Kendari terhadap kegiatan-kegiatan ataupun pemberian layanan administrasi kependudukan maupun administrasi pemerintahan di lingkup kecamatan dan kelurahan se-Kota Kendari. Adapun hambatan yang kami temui selama tahun 2020 yaitu yang pertama, kami masih menemukan mengalami keterbatasan sumber daya aparatur dalam hal jumlah dan kompetensi, serta keterbatasan peralatan kerja yang mendukung kelancaran tugas. Yang kemudian yang kedua, laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan terkadang mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya komitmen dari masing-masing OPD dalam menyampaikan data. Dan ketiga, terdapat beberapa pengawasan yang tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Dan terakhir, yaitu dalam proses pemantauan tindak lanjut, objek pengawasan seringkali kurang memahami tentang aturan ataupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, hal inilah yang juga menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut.
Demikian pemaparan dari kami, dan melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan kepada para personil manajemen Oversight untuk memberikan penilaian ataupun tanggapan, saran dan kritikan kepada kami agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ke depannya bisa berjalan lebih maksimal dan lebih optimal lagi dalam rangka mendukung visi Kota Kendari, yaitu mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan teknologi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.